Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini kita akan mengunjungi salah satu situs peninggalan leluhur kita, yaitu Candi Arjuna. Candi Arjuna ini berada di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Tempat di mana langit dan bumi seakan bersatu dan waktu berjalan lebih lambat. Disinilah berdiri Candi Arjuna, bukan sekedar bangunan batu, tetapi pusaka leluhur yang membawa kita pada jejak para resi, ksatria, dan dewa. Selamat datang di negeri para dewa. Candi Arjuna adalah candi Hindu tertua di Indonesia yang masih berdiri tegak. Dibangun sekitar abad ke-8 pada masa Wangsa Sanjaya. Candi ini adalah bagian dari kompleks candi-candi lainnya, yaitu Candi Semar, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, dan Candi Sembadra. Kompleks ini diyakini sebagai pusat spiritual kerajaan Mataram kuno, tempat para pendeta bermeditasi dan bersemedi dalam sunyi untuk menyatu dengan Hyang Widi. Candi-candi ini tidak megah seperti Borobudur atau Prambanan, tapi justru dari kesederhanaan itu terpancar aura keheningan dan ketulusan. Ciri khas laku spiritual para leluhur kita. Dahulu kala, para leluhur menggunakan dataran tinggi sebagai tempat untuk bermeditasi, semedi, sampai ke tingkat penyembahan atau menembah kepada Tuhan. Konon, sebelum candi ini dibangun, wilayah Dieng sudah dikenal sebagai tempat tapak leluhur. Dalam cerita turun-temurun, para leluhur datang dari jauh, dari pesisir utara dan barat, meninggalkan keramaian dunia demi mencari puncak kesunyian. Yang pertama atau yang utama itu untuk bertapa atau bermeditasi. Salah satu tokoh legendaris adalah Resi Pulungbuna yang disebut-sebut membangun pondok kayu di titik tempat Candi Arjuna berdiri. Beliau bertapa selama 40 hari dan 40 malam, tanpa makan, tanpa bicara, hanya menyatu dengan embun, kabut, dan cahaya pagi. Dalam tapanya, ia mendapat pawisik atau pesan wahyu tentang 5 titik suci yang harus dijaga sebagai poros spiritual Jawa. Salah satunya adalah Dieng. Lalu datanglah para pendeta dari India yang membawa ajaran Trimurti dan konsep catur varna. Disinilah perpaduan budaya antara Nusantara dan India terjadi. Lahirlah bangunan-bangunan suci dari batu yang menggantikan gubuk-gubuk kayu para resi. Mengenai arsitektur dan simbolik Candi Arjuna, Candi Arjuna itu dibangun dengan gaya arsitektur Hindu khas Jawa Tengah. Bagian atap terdiri dari 3 tingkatan, melambangkan Gunung Meru, poros alam semesta dalam kosmologi Hindu. Bentuk bangunannya mengarah ke timur, sebagai simbol kebangkitan dan pencerahan jiwa. Uniknya, di sebelah Candi Arjuna terdapat Candi Semar yang lebih kecil, tanpa hiasan mewah. Semar dalam budaya Jawa adalah simbol kebijaksanaan sejati, pembimbing rohani yang tidak mencari kemegahan dunia. Kalau kita mengingat tentang perjalanan cerita dari Hyang Semar, dari cerita para leluhur yang diturunkan turun-temurun sampai saat ini,
tokoh seminar lebih ke menyampaikan sebuah pesan-pesan, motivasi, kebaikan-kebaikan, dan kebijaksanaan. Lalu terkait dengan aura spiritual dan mitos dari warga Dieng. Nah, warga lokal percaya bahwa Candi Arjuna bukan sekedar situs sejarah, melainkan titik simpul energi spiritual. Setiap malam satu suro, banyak peziarah datang dan melakukan meditasi di pelataran candi. Mereka percaya tempat ini adalah gerbang cahaya, tempat di mana doa bisa sampai langsung ke langit. Di sekitar sini juga dikenal mitos tentang anak-anak berambut gimbal. Mereka disebut sebagai titisan roh leluhur Dieng. Sebelum rambut mereka dipotong dalam ritual adat, mereka harus memberikan permintaan, yaitu permintaan yang harus dikabulkan. Jika tidak, dipercaya akan terjadi bencana alam atau gangguan gaib. Nah, ini adalah salah satu kepercayaan yang diyakini oleh para warga sampai saat ini. Dieng tak hanya menawarkan situs spiritual, tetapi juga panorama alam yang memukau. Bayangkan menyambut matahari di pelataran Candi Arjuna dengan kabut menggantung dan udara sejuk menyentuh kulit, atau berjalan menyusuri ladang kentang dan menemukan telaga warna yang berkilau bak cermin langit. Semua itu menambah makna kunjungan kita. Kita tidak hanya menjadi wisatawan, tapi peziarah yang belajar dari keheningan alam. Tak hanya itu, di kawasan Dieng dan sekitarnya itu terdapat beberapa puncak gunung yang biasanya digunakan oleh para pendaki melakukan kegiatan pendakian atau hanya sekedar tektok. Nah, apabila teman-teman berminat mengunjungi Candi Arjuna, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, teman-teman harus datang pagi-pagi, mungkin antara jam 6 sampai dengan jam 8, agar teman-teman bisa mendapatkan suasana yang baik, mulai dari udara yang sejuk, tidak panas, dan mendapatkan hawa udara yang segar. Yang kedua, gunakan pakaian yang hangat karena suhu bisa turun hingga 8 derajat Celcius. Selanjutnya, jaga ketenangan karena tempat ini bukan hanya objek foto, tapi ini adalah ruang suci leluhur, menjadi bagian peninggalan para leluhur dalam melakukan kegiatan kerohanian, yang mana dulu memang digunakan untuk kegiatan yang positif. Jadi, kalau teman-teman berkunjung ke Candi Arjuna, jangan sampai membawa energi negatif. Yang selanjutnya, jangan buang sampah sembarangan. Apa yang teman-teman bawa, itu yang wajib teman-teman bawa pulang. Karena menjaga warisan leluhur adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari cara kita menghormati diri kita sendiri. Nah, Candi Arjuna bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cermin yang memantulkan kembali nilai-nilai kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kesatuan dengan alam semesta. Semoga kunjungan kita kali ini, meski hanya lewat layar, bisa membangkitkan rasa ingin tahu dan hormat terhadap warisan leluhur Nusantara. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih sudah menonton di Naraswara Paninditan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.